Di penghujung bulan Juni 2020, DPR RI ternyata menarik rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari program legislasi nasional. Bagaimana rumit dan alotnya pembahasan undang-undang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Baru-baru ini Komisi 8 DPR RI mengusulkan untuk menarik rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dari program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2020. Alasannya adalah keterbatasan waktu dan pembahasan yang agak sulit. Padahal, menurut catatan Komnas Perempuan, data aduan kekerasan terus bertambah. Tren yang terus meningkat adalah kekerasan berbasis gender online. Sementara, kasus yang paling banyak adalah ancaman penyebaran foto dan video asusila korban. Sedangkan RUU PKS adalah payung hukum untuk mencegah terjadinya pertambahan korban kekerasan seksual di negeri ini. Lalu, apa yang membuat RUU PKS ini dianggap sulit? Simak penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang biasa disebut dengan RUU PKS ini sudah dibahas sejak masa kerja DPR Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Namun hingga saat ini belum disahkan dengan alasan masih ada beberapa poin dari RUU PKS ini yang harus dibahas. Komisi 8 DPR Republik Indonesia yang bertugas untuk membahas ini hanya menyepakati 3 poin. Yang pertama, pencegahan, perlindungan, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Namun DPR Republik Indonesia belum satu suara soal pasal-pasal tentang tindak pidana kekerasan sosial. Selanjutnya, selain aturan terkait dengan tindak pidana yang belum mendapatkan kepastian serta masih terdapat beberapa poin yang masih belum disepakati oleh DPR, seperti perdebatan judul, apakah menggunakan istilah tindak pidana penghapusan kekerasan sosial atau ada juga yang mengusulkan tindak pidana kejahatan seksual. Semua itu akan berimplikasi pada pasal-pasal turunannya. Selain itu, terkait dengan definisi dari kekerasan seksual itu sendiri dianggap bermakna ambigu atau bermakna ganda. Jika dipahami sebaliknya, dapat menjadikan undang-undang ini terlalu bebas. Kesahan RUU PKS ini juga menunggu RKUHP karena akan sangat berkaitan dari sisi penjatuhan sanksi. Jika RKUHP belum selesai dibahas, maka poin pencegahan hingga rehabilitasi yang masuk dalam pembahasan. Sedangkan untuk membuat orang jera dan hukuman belum bisa dijalankan. Terakhir, mengenai Komisi 8 DPR RI menganggap banyak pihak yang harus diakomodasi dalam rapat. Dengan pendapat umum atau RDPU terkait pembahasan RUU PKS ini, maka RUU PKS ini dipandang tidak mungkin selesai dibahas hingga akhir Oktober 2020, sesuai dengan pembahasan RUU 2020. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI berencana akan mendaftarkan kembali RUU PKS ini pada prolegnas prioritas pada tahun 2021. Pembahasan RUU PKS yang penting. Yang pertama, karena banyak yang menilai bahwa kebijakan ini mampu mencegah atau mengurangi kekerasan seksual yang ada. Karena kebijakan ini sudah mencakup ke dalam aspek pidana, aspek pemulihan, dan upaya penghapusan kekerasan seksual. Yang kedua, mencakup kekerasan seksual meliputi 9 perilaku yang dikelompokkan sebagai kekerasan seksual. Yang ketiga, bicara tentang hukum acara pidana. Ada kebijakan yang mengatur tentang sikap penegak hukum terhadap korban dan melarang aparat penegak hukum untuk merendahkan, menyalahkan, dan membebankan korban. Yang keempat, RUU ini disebut sebagai kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk melibatkan peran masyarakat dan tokoh daerah. Kedua aspek ini dapat mengedukasi masyarakat terkait kekerasan seksual.